Halo semua, balik lagi bersama saya di channel yang sama dan masih di rumah aja. Sebelumnya apa kabar kalian? Pulsa masih aman? Atau udah habis gara-gara top up UC ataupun diamond, namun ternyata yang diharapkan tak kunjung datang? Sedih banget. Nah, ngomongin soal aplikasi dan software, kali ini kita bakalan mengetahui serta meneliti lebih lanjut tentang beberapa software yang memiliki harga fantastis. Bahkan diantaranya ada yang sampai ribuan dolar dan juga ribuan juta dolar loh guys. Penasaran kenapa bisa semahal itu harganya? Apa fitur spesialnya dan daya tariknya sehingga membuat software tersebut dapat mencapai harga selangit? Namun sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dulu agar kami para admin yang telah di lockdown lebih dari 3 bulan ini dapat terus bertahan serta bersemangat dalam menyelesaikan konten-konten menarik lainnya. Ya, kalau udah, siapkan camilan, simetriskan posisi rebahan, dan kosongkan pikiran biar fokus nontonnya. Oke, daripada lama-lama dan sebelum es mambo yang saya pesan tadi belum saya bayar keburu mencair, langsung aja kita ke videonya. Enjoy this video. Get it when I get back. Bicara software atau aplikasi, pastinya kalian udah nggak asing dengan itu. Baik itu sosial media yang kalian gunakan untuk berbagi cerita, ataupun sekedar scroll dan stalking doi. Atau misalnya toko online untuk kalian belanja di sana. Tapi ya guys, percaya atau enggak, ternyata ada beberapa software yang dibekali dengan fitur menarik dan harga yang fantastis. Bahkan diantaranya ada yang melebihi harga mobil dan rumah. Penasaran apa aja? Berikut telah kami rangkum beberapa software yang bikin kantong jebol. So, mari kita simak. Core Impact Pro. Core Impact Pro adalah software yang berkaitan tentang keamanan jaringan. Software ini dikembangkan pada tahun 2002. Core Impact Pro diproduksi oleh perusahaan pengaturan Core Security yang menyediakan IT pengujian keamanan dan produk pengukuran layanan perangkat lunak. Software ini adalah salah satu perangkat lunak yang paling mahal di dunia yang dirilis pada tahun 2002 sebagai versi pertama. Dan tahukah kalian berapa harganya? Ya, harganya murah. Mungkin bagi orang-orang tertentu murah karena software ini bernilai 50.000 dolar. Wow, 50.000 dolar ya guys, bukan 50.000 rupiah. Atau jika kalian pindah kursnya menjadi satuan rupiah, maka software ini seharga 658,625.000 rupiah. Jadi bisa kalian bayangkan, satu software ini melebihi beberapa mobil plus rumah kalian. Luar biasa. Softimac Face Robot. Softimac Face Robot adalah aplikasi desain 3 dimensi yang dikeluarkan oleh Autodesk. Software ini digunakan untuk membuat grafis 3 dimensi yang sangat tinggi, terutama untuk pengembangan video game atau film. Software ini biasanya digunakan oleh perusahaan periklanan untuk membuat karakter fiksi dan efek visual. Serta tahukah kamu berapa harga untuk software ini? Widih, harganya dikit dompet saya menangis nih. Yaitu seharga 90.000 dolar, atau jika kalian rubah kursnya ke rupiah, totalnya adalah seharga 1,1 M. Wow, keren ya. Dan tahukah kamu bahwa ada beberapa fitur utama yang menurut saya wajar dibanderol dengan harga segitu? Karena software ini memang dirancang untuk para pendesain profesional, di mana software ini dibekali dengan fitur-fitur yang amat sangat menarik. Di antaranya yaitu sangat halus dan mudah untuk mengikuti lembar kerja. Kedua, bisa membuat gambar yang realistis.
indah, dan menarik. Dan yang ketiga yaitu Generalist Attribute Transfer Operator. Duh, susah sekali ya. Kita sebut saja Gator, yang bisa mempercepat produksi. Nah, itu dia beberapa fitur utamanya. Jadi ya, mungkin menurut mereka lumayan worth it dengan harga segitu. Karena untuk membuat film dengan kualitas tinggi, terkadang membutuhkan software yang sama bagusnya. Source Engine. Source Engine adalah mesin permainan 3 dimensi yang dikembangkan oleh Valve Corporation. Mesin ini mensupport Microsoft Windows baik 32 bit maupun 64 bit, Xbox, Xbox 360, dan PlayStation 3. Nah, for your information nih guys, game Counter-Strike dan Left 4 Dead dibuat menggunakan software ini. Software ini 100% dibuat dengan bahasa C++. Wih, keren juga ya. Dengan satu bahasa dapat membuat software semenakjubkan ini. Dan software ini dibuat oleh Valve Corporation dengan beberapa fitur utama. Di antaranya yaitu High Dynamic Range Rendering, Distributes Map Compiler, Blended Skeletal Animation and Water Flow Effects, serta 3D bump mapping and dynamic 3D wall. Dan untuk harga software ini sendiri mencakup sekitar $200.000, atau jika kalian rubah ke kurs rupiah maka totalnya adalah 2,6 M guys. Waduh, bisa dapat 10 mobil sejuta umat kali ya. Untuk merek pasti kalian udah tahu, nggak usah saya sebutin karena bisa copyright guys. Hehehe. New World System Public Administration. Software ini adalah software keamanan publik paling terpercaya, katanya. Karena sudah memiliki pengalaman selama 30 tahun, Judith Mailer menghabiskan hingga $500.000 untuk mengembangkan software ini. Bukan main ya guys. Software ini dikembangkan untuk mengelola seluruh cabang yang ada di pemerintah daerah. Software ini bisa mengerjakan berbagai pekerjaan seperti mengatur uang yang dibutuhkan untuk sebuah kota, menyediakan modul untuk bagian keuangan, gaji, sumber daya manusia, serta analisis bisnis. Program ini berjalan di browser yang dibuat dengan Microsoft.NET. Fitur utama yang didukung dan juga dibawakan oleh software ini ialah 24 jam seminggu bisa mengakses lewat browser. Yang kedua, mengurangi jumlah data yang masuk untuk karyawan, serta mengintegrasi database sehingga mendapatkan informasi yang lebih baik. Ya, kalau admin lihat sih, software ini pada intinya dirancang untuk membantu pemerintah ataupun suatu instansi agar dapat merapikan administrasinya menjadi lebih baik. Jadi, software ini berpotensi mengancam pekerjaan para admin maupun sekretaris yang biasanya membantu perusahaan ya guys. Untuk harganya sendiri, software ini memakan biaya sekitar $500.000 atau jika dikurs menjadi rupiah seharga 6,5 M. Wow, fantastis ya. Buat kamu yang kalau ditagih uang kas masih alasan mulu dan bahkan kabur atau pura-pura ke toilet, harap minggir dulu ya guys. CryEngine 3. CryEngine 3 adalah otak utama untuk game bergenre first person shooting atau FPS yang dikembangkan oleh Crytek. Ini adalah generasi ketiga dari software tersebut. Dan perlu kamu ketahui, game ternama yang pastinya kamu kenal ada yang menggunakan engine ini loh guys. Di antaranya itu Far Cry, Snowcrease, dan Robot Sniper Ghost Warrior 2. Itu adalah game yang dibuat dengan engine ini. Software ini menawarkan beberapa fitur utama yang menarik dan ciamik. Di antaranya yaitu Real Dynamic Global Illumination, Data Driven Sound Mixing, LUA Script Driven AI System, Deferred Lighting and Color Grading, Blend Layer and Uber Shader Technology, serta Smart Object and Multi-Core Support. Berarti software ini adalah winner chicken dinner dari software-software yang lainnya. Karena di antara software yang telah kami sebutkan,
software ini memiliki harga paling tinggi guys, yaitu sekitar 1,2 juta dolar atau jika dirupiahkan seharga 15,8 miliar. Widih, sangat fantastis ya. Tapi menurut saya dengan harga segitu bisa dibilang wajar, karena hasil yang telah dibuat oleh software tersebut cukup sangat baik dan membuat pengalaman kita bermain game menjadi semakin menarik. Jadi buat kalian yang mengaku gamer sejati, kalau misalnya kalian ada uang lebih, admin sarankan beli yang versi original. Jangan malah download di situs ataupun web petani yang menyediakan jalan pintas untuk menikmati suatu game. Karena ya guys, jika kalian menggunakan versi originalnya, selain mendukung si pembuat game, kalian berarti telah menghargai dan mengapresiasinya. Dimana untuk membuat suatu game tidak semudah apa yang kamu pikirkan Ferguson. Mereka memerlukan berbagai macam tenaga ahli di bidangnya. Contoh, para programmer, baik back-end maupun front-end, desain grafik, serta penggagas bagaimana alur game berjalan agar tercipta situasi yang mendukung. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus membeli versi original ya guys. Itu dia guys, beberapa software yang memiliki harga sangat tinggi. Tapi perlu diingat, tentunya produsen tidak akan memberikan harga selangit jika tidak seimbang dengan kualitas yang diberikan. Karena jika fitur yang diberikan tidak sesuai, tentunya software tersebut akan tak laku di pasaran. Kalau software aja bisa memiliki harga tinggi dan menguntungkan, apalagi dengan otak manusia yang bisa dilatih setiap harinya. Oleh karena itu, buat kamu yang masih malas-malesan, ayo semangat untuk menyusun masa depan yang lebih baik. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Thanks for watching and see you next time.